Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima uhlika wal khatami lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ya Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pada pemirsa sekalian dimanapun Anda berada yang saya muliakan dan semoga yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah kanthi nikmat rahmat dari Allah, kita semua masih diberi nikmat sehat, nikmat kesempatan hidup, sehingga kita semua bisa memanfaatkan apa yang diberikan oleh Allah untuk menyelamatkan hidup kita di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, semoga Allah menggerakkan jari Anda untuk subscribe, like, dan komen, dan semoga amal Anda sekalian diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-jama'atu rahmatun wal furqatu azab. Ketika Kanjeng Nabi bersabda, al-jama'atu tawi jamaah, tawi organisasi, tawi kelompok. Di sini saya artikan al jamaatu rahmatun wal furqatu adab. Barang siapa yang mau guyub rukun, mau damai, mau saling menjaga, mau bergotong royong, mau saling mengisi, saling membantu, itu rahmatun, jadi rahmat. Tapi sebaliknya al-furqatu, akan tetapinya orang yang senang hina menghina, caci maki, kedengkian, berpecah belah, itu azabun, akan menjadi siksa Allah, akan menjadi bencana. Yang dimana kewibawaan Marcel dan Samsudin itu hancur atas ulah mereka itu sendiri. Coba kalau mereka itu dengan hati yang baik, cara membongkar juga dengan trik yang baik, dengan cara yang baik, cara mengobati orang juga harus dengan cara yang baik, menolong yang baik, cara memberi hiburan menjadi YouTube itu ya baik, insya Allah juga akan dijaga oleh Allah marwahnya atau wibawanya. Maka dari itu kita semua itu bisa memetik dari pelajaran itu semua. Kembali lagi kepada dawuhnya beliau Nabi, al-jama'at, orang yang mau bergotong royong, berjamaah, bersama-sama, tidak ada musuh di hati kita, itu rahmatun, jadi rahmat. Apa sih sebenarnya rahmat itu? Kita kupas bersama. Anna rahmatallahu in'amun wa ifdulun. Yang dinamakan rahmat Allah itu in'amun, beberapa kenikmatan, beberapa anugerah, beberapa sesuatu yang menyenangkan. In'amun, beberapa kenikmatan, itu meliputi segalanya. Nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Rahman rahimnya Allah, kasih sayangnya Allah, makanan yang kita makan, sandangan yang kita pakai, rumah yang kita tempati, mobil yang kita nikmati,
kesehatan yang kita rasakan, itu semua nikmat, meliputi segalanya. Kalau disebut mungkin tidak cukup satu umur saya menyebut nikmat Allah. Wal furqatu, akan tetapinya orang yang tidak mau guyub rukun, tidak mau bersama, senangnya benci membenci, dengki mendengki, tidak mau bersatu, padahal sama mukmin, sama Islam, itu furqatun, akan menjadi siksa. Berarti Allah akan mencabut nikmat-nikmat kita. Kewibawaan hancur seketika kalau kita semua ini salah langkah. Maka oleh sebab itu, hilangkanlah kebencian di dalam hati kita. Itu bukan sifat asli manusia, itu iblis yang masuk ke dalam saraf pembuluh darah, masuk ke dalam jiwa, kepikiran kita, karena tidak sadarnya kita dengan hukum-hukum dari Allah. Dalam Al-Quran itu sudah jelas disebutkan peringatan untuk umat semua. Wala yahkum bima anzalallah wa ulaika humul zalimun. Jangan kalian menghukumi, mengajar, mendidik, beri peringatan tanpa hukum-hukum dari apa yang diturunkan oleh Allah. Maka sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Dia tidak sadar zalim, dia tidak sadar menyakiti diri sendiri dengan kebencian. Itu sudah pasti bisa dikatakan membenci diri sendiri. Kenapa? Kebencian yang kita utarakan pada siapapun kita benci, kita merendahkan diri kita sendiri di hadapan Allah, juga di hadapan manusia, di hadapan alam. Karena alam juga tidak senang manusia berbuat kerusakan. Mana dalilnya? Tuharul fasada fil barri wal bahri ila aidin nas. Rusaknya daratan dan lautan itu atas ulah-ulah manusia. Alhamdulillah di bumi pertiwi Indonesia ini masih banyak orang yang baik. Masih banyak orang yang bertoleransi. Tidak semua itu jelek. Tidak semua menjunjung tinggi kebencian. Tidak semua. Hanya beberapa kelintir aja. Itu semua anugerah Allah yang diberikan di bumi pertiwi kita ini. Aku yakin suatu saat bumi pertiwi Indonesia akan menjadi baldatun thayyibah. Negara yang subur makmur, bisa menjadi sentral atau contoh negara-negara lain. Itu saya yakin dan bisa dibuktikan perkataan saya ini. Karena apa? Karena manusia itu harus optimis, jangan pesimis. Segala sesuatunya harus yakin. Mindset dalam pikiran kita harus dirubah. Jangan cuma membenci, tidak cocok benci. Ada orang membenci, terpengaruh juga kita membenci. Benarnya kita itu sedang merendahkan diri kita sendiri dengan pola kebencian, kedengkian, sifatnya adu domba dan sebagainya. Apa yang kita hasilkan di dunia, di mata manusia itu jelek, di mata alam jelek, apalagi di mata Allah. Mari kita wujudkan syukur, karena syukur akan menjadikan tambahnya nikmat. La in syakartum, itu jelas, itu janji Allah. Allah tidak akan pernah bohong kepada manusia. Manusialah yang pembohong, manusialah yang pendusta. Sudah benar-benar dijanji di kandungan ibu waktu umur 4 bulan. Alastu birabbikum, alastu birabbikum. Tahukah kamu bahwa saya ini Tuhanmu? Anda sekalian, kita sekalian itu menjawab, bala syahidna. Iya, saya tahu dan saya bersaksi engkau Tuhanku. Tapi ternyata setelah lahir, apa yang kita lakukan? Patuhkah kita sudah kepada beliau baginda Rasul? Patuhkah kita sudah dengan hukum-hukum Allah? Kejadian yang luar biasa itu menjadi contoh untuk kita. Kejadian ramai antara Marcel dan Samsudin.
Semua mengikuti TIJ, Gus Nur Samsun dan sebagainya. Itu semua mengikuti alur. Cuma saya bertanya, mengikuti alur yang baik menjadi penengah atau alur ikut membenci? Na'udzubillah min dzalik. Wallahu ahkamil hakim. Allah lah zat yang menghukumi dari keadilan manusia. Perilaku manusia itu tidak akan ada yang gratis. Semua ada pertanggungjawaban. Bagaimana kita menyikapi dengan baik? Maka bukalah hidup lembaran baru yang harus kita rangkai dari mulai sekarang, yaitu kebaikan. Karena apa? Umat beragama, umat manusia di muka bumi ini yang beriman itu saudara. Sesuai firman Allah yang diturunkan, innamal mu'minuna ikhwatun. Di situ ada kalimat inna. Sungguhnya ada penumpang, ada keharusan tanpa kecuali bahwa semua orang yang beriman itu saudara. Di situ diperintah lagi oleh Allah, wa aslihu, perbaikilah baina ahwaitukum, di antara saudara-saudaramu sekalian. Disuruh memperbaiki, bukan disuruh memperburuk, keruh, membuat goncang umat. Itu sangat tidak baik. Maka aku ingin sekali berpesan kepada kalian semua, jangan terpengaruh oleh media apapun sehingga kita itu sendiri mengalir ikut arus yang menjadikan kita itu menjadi manusia pembenci, ikut arus manusia yang senang dengan adu-adu, ikut arus manusia yang suka dengki. Itu Masya Allah. Tidak apa-apa, kita sendiri yang rugi. Rugi di hadapan Allah, rugi di hadapan hidup kita itu sendiri. Padahal kita itu ingin sekali hidupnya baik, ingin sekali itu Allah merubah hidup kita. Apa iya dengan tidak dirubahnya sifat kita Allah merubah? Tidak mungkin. Hayhata, jauh sekali, tidak mungkin itu terjadi. Mari mulai sekarang rubahlah sifat kita. Ini filter yang baik. Jadi sosok yang bisa menjadi penengah. Dari saya, apabila banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.